Ya, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah semangat ya pagi Benar ini. sekali, kita juga sudah semangat Kak. Iya, sudah siap untuk beribadah. Dimanapun kalian berada di rumah, kalian tetap semangat untuk muji Tuhan ya. Betul Ya. sekali. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Engkau sudah memberi kesehatan dan kesempatan untuk kami memuji dan membesarkan nama Engkau. Tuhan Yesus, tolong berikan semangat yang baru dan juga untuk kakak-kakak Rofi yang setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Kak Menda, kita sudah berdoa memuji Tuhan. Ya. Nah berarti semua sudah bersiap-siap dong? Sudah Kak. Sudah siap-siap semuanya. Yuk adik-adik semuanya bersemangat memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Anak-anak yang cinta Yesus bangkit berdiri. Kita nyanyi buat Tuhan. Yeay. Oh. Katakan sama-sama ya, aku cinta Yesus. Haleluya. Ya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku datang padanya. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau ikut dia. Katakan Yesus sayang aku. Yesus sayang aku. Amin. Aku sayang Yesus. Dia selalu Di hati kemana ku pergi. Lagi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Yuk sama-sama lagi ya. Kak katakan. Haleluya. Aku cinta Yesus. Sungguh-sungguh. Haleluya. Ku datang padanya. Haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Apa katakan? Ku mau ikut dia. Oh Yesus sayang. Yesus sayang aku. Amin. Aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Lagi katakan aku sayang Yesus. Yesus sayang Ya, aku. amin. Aku sayang Yesus. Iya. Dia selalu Di hati kemana ku pergi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Lagi katakan sungguh-sungguh. Yesus selalu di hati. Nah, haleluya. Yesus ada di hati kita, benar Kak? Benar sekali. Kemanapun kita pergi, dia selalu di hati kita. Amin. Kalau begitu berarti cintanya kita, kasihnya kita sama Tuhan juga harus bertambah-tambah dong. Iya dong Kak. Betul. Jadi kalau mau memuji Tuhan sungguh-sungguh, pasti semuanya akan bertambah, bertumbuh, berbuah buat kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk, tetap berdiri ya. Berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Boleh melompat ya. Yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah lagi ya Kak ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Lebih dalam. Dalamnya lebih dari laut lebarnya. Ya putar. Lingi Bumi tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus
dalamku. Bertambah, Bertambah, tambah dalamnya. Bertambah, tambah lebarnya. bertambah, Tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya. yuk. Mengelilingi bumi Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi Dalamku. dalamnya, yuk turun. dalamnya lebih dari laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Apanya? Kasih Yesus. Dalamku. Lagi katakan sungguh. Kasih Yesus dalamku. Yeay. Luar biasa. Kasih Yesus lebih tinggi. Kasih Yesus luas. Kasih Yesus dalam buat kita semuanya. Wah, semuanya ya buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kita masih diberikan kesempatan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu. Ya, kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Kita mau katakan sungguh-sungguh. Ku cinta. Ku cinta. Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. katakan lebih sungguh lagi. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, kami mencinta Engkau Yesus kami. Makasih Haleluya. Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. katakan karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Syukur bagimu Yesus. Kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Sobat Rocky, anak-anak Rocky dan semua anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi hari ini dengan Kak Edi bersama teman-teman di seluruh
Nusantara. Oke sahabat Rocky, sebelum kita mulai, kalian siapkan Alkitab kalian dulu. Nanti kita akan membaca beberapa ayat dari Alkitab kita dan kemudian kita akan merenungkannya bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Kalian boleh ikuti Kak Edi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami hari ini untuk kami mengerti firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk kami juga melakukan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati guru-guru kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati teman-teman kami, dan Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke sahabat Rocky, mari kita buka Alkitab kita sekarang. Coba kalian buka di Mazmur 68 ayat yang kelima. Mazmur 68 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya sama-sama. Kak Edi baca di sini, kalian baca keras-keras di rumah, oke? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 68 ayat yang kelima. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Wah, firman Tuhan hari ini bilang apa? Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Wah, maksudnya Bapa bagi para anak yatim itu apa sih? Oh, maksudnya bahwa dia adalah ayah atau daddy, atau bapak, atau babe. Oh, apalagi itu sebutannya. Di beberapa daerah banyak namanya. Ada yang manggil apa? Uwak kali ya, aduh. Kak Edi nggak ngerti, kalau di Bali dipanggil bape biasanya. Kalau di Jakarta babe kali ya. Tetapi kita akan sebut aja bahasa Indonesianya adalah ayah. Ayah itu apa sih? Kalau Kak Edi tanya, siapa yang punya ayah di sini? Angkat tangan. Oh, Kak Edi nggak punya ayah. Ayahnya Kak Edi sudah nggak ada. Tetapi Kak Edi punya ayah yang lain. Apa ayah yang lain itu? Nanti Kak Edi kasih tahu ya. Kalian dengerin dulu. Ayah itu adalah orang tua kandung laki-laki. Atau yang biasa disebut bapak, yaitu ayah. Kemudian ayah itu juga adalah panggilan kepada orang tua kandung laki-laki. Orang tua kandung, ini orang tua kandungnya Kak Edi panggil ayah atau bapak gitu. Kemudian ada lagi, bisa juga orang yang dituakan di satu tempat. Nah, orang yang dituakan di suatu tempat itu apa? Contohnya, wah di gereja ini ada orang-orang yang dituakan, ada Pak Pendeta kita. Ada juga, kalau di sekolah ada guru-guru kita. Kalau di mana lagi? Kalau di desa itu ya ada kepala desanya, kepala lingkungannya, itu juga disebut bapak. Nah, bisa juga ayah itu atau bapak itu disebut pemimpin di salah satu tempat. Dia memimpin katakanlah satu negara, bisa dibilang bapak negara kita. Nah, maksudnya Kak Edi tuh gini, lah sekarang Kak Edi ini kan nggak punya bapak, tetapi bapak kandung Kak Edi sudah enggak ada, tapi Kak Edi punya bapak yang disebut akhirnya apa? Bapak rohani. Siapa bapak rohani Kak Edi? Kalian mungkin manggilnya opa. Nah, kalau kalian mungkin manggilnya opa. Kalau Kak Edi panggil bapak. Kenapa? Karena bapak ini yang biasanya menemani kita. Coba kalau kalian punya ayah kandung, pada waktu sepeda kalian rusak, ditemenin nggak? Ditemenin, perbaikin sepeda. Habis itu kalau kalian bilang, Pak, ayo antar aku ke sini, bapaknya nganter. Nah itu ayah yang memperhatikan. Demikian juga dengan orang tua yang kita anggap sebagai ayah. Satu lagi ada nih, mungkin kamu punya om dan tante. Om dan tante. Nah, omnya ini, ommu itu mungkin bisa adiknya
papamu, kakaknya papamu, adiknya mamamu, atau kakaknya mamamu. Kadang-kadang kan kamu disuruh panggil papa juga, atau dipanggil ayah, atau bapak, nggak panggil gitu kan. Kenapa? Karena itu merupakan orang yang kalian anggap juga sebagai orang tuamu sendiri. Nah itu. Nah, kadang-kadang ayah itu juga menemani kita kan, menemani kita untuk bermain sepak bola, bermain apa lagi, bermain ya permainan-permainan yang biasa anak-anak lakukan. Kak Edi ingat waktu kecil ayahnya Kak Edi itu selalu kalau mau olahraga ngajak Kak Edi main sepak bola, kadang ngajak Kak Edi berenang, ngajak Kak Edi lari, Kak Edi dituntun sama dia. Habis itu Kak Edi ajarin gini loh cara menendang bola yang benar. Nah, itu yang juga dilakukan. Nah, di dalam Alkitab, adik-adik, saya dan sahabat Rocky, kita juga melihat di dalam Alkitab ada loh yang seperti ini. Ya ini pernah dengar nggak namanya Timotius? Pasti pernah dengar kan namanya Timotius. Dan juga Om Paulus yang biasa disebut Rasul Paulus itu. Sama loh adik-adik. Timoti ini dianggap anak sama Paulus. Padahal Timoti punya bapak nggak? Punya. Timoti punya bapak. Timoti punya ibu nggak? Timoti punya ibu. Timoti punya nenek nggak? Punya nenek. Tetapi di dalam Alkitab, bapaknya atau ayahnya Timoti tidak disinggung. Yang disinggung justru neneknya dan ibunya. Lebih banyak disinggung. Nah, coba kita buka sama-sama di 2 Timotius 1 ayat yang kedua. 2 Timotius 1 ayat yang kedua. Dan bunyinya gini, 2 Timotius 1 ayat yang kedua. Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lalu dia lihat, sebutkan, Timotius anakku. Jadi siapa? Paulus ini adalah orang yang dituakan dan dia menganggap Timotius ini anaknya. Nah, bahkan disebutkan bahwa di dalam Alkitab itu Paulus ini orang tua yang menganggap anak muda ini sebagai anaknya. Dibimbing nggak dia? Dia pasti dibimbing. Diajarin nggak dia? Pasti dia diajarkan. Nanti kalian baca Timotius. Apa yang dilakukan Paulus kepada Timotius? Dia mengajarkan banyak hal. Bahkan dia juga bilang ini, bahwa di Alkitab itu disebutkan bahwa yang pertama-tama, Paulus itu ngomong gini dia, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ternyata yang pertama-tama mengenal Tuhan itu adalah neneknya, namanya Louis. Kemudian turun kepada ibunya Eunike dan juga turun kepada Timotius. Nah ini loh anak-anak yang Kak Edi mau tekankan di sini tuh gini, bahwa kalaupun kita tidak mempunyai ayah yang asli, akan ada ayah-ayah rohani, bapak-bapak rohani yang akan menemani kalian. Terus tanya gini, Kak, papaku kan masih ada. Terus yang lain gimana? Gini, papamu masih ada. Betul, bagus. Di sekolah kamu punya guru. Guru ini juga bisa menjadi bapamu hari itu di sekolah. Dia yang mengajar kamu, dia mendidik kamu. Nah, ini ada apa namanya? Ada covering. Covering itu kamu itu apa ya istilahnya? Istilahnya yang bagus untuk covering itu apa? Oh, kamu dilindungi. Kamu dilindungi. Dilindungi oleh siapa? Oleh gurumu.
Pasti nanti kemudian ada adik papamu juga. Nggak mungkin adik papamu akan membiarkan kamu terluka. Pasti kamu dilindungi. Nah ini juga yang terjadi dengan Timotius. Timotius sangat diperhatikan oleh Paulus. Dan Paulus itu juga, Paulus itu banyak sekali diajar oleh, Timothy itu banyak sekali diajar oleh Paulus, Timotius ini ya. Jadi sampai kalau Timotius sakit pun Paulus memperhatikan. Bahkan dia pernah bilang sama Timotius, dia bilang gini, jangan kamu berkecil hati kalau orang menganggap kamu muda. Nah, Paulus sampai bilang begitu loh. Bahkan dia apa? Dia bilang, kalaupun kamu muda, kalau kamu dipakai sama Tuhan dan kamu punya kuasa, orang enggak akan mikir, oh yang hanya dipakai orang tua saja. Tidak, kalian juga anak-anak. Walaupun kalian masih muda, kalau kalian punya Tuhan, kalian undang Tuhan masuk dalam hatimu, dan kalian mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, kalian itu juga bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah, adik-adik Rocky, kira-kira sekarang ini apa yang sudah ayahmu lakukan di rumah buat kamu? Pastinya banyak. Ayahmu pasti sayang banget sama kamu, memperhatikan makanmu. Kadang-kadang ayah bilang, ayo mandi dulu, nanti gini. Nah, kita nih sebenarnya satu yang harus kita lakukan apa? Respect. Nah, respect. Coba gini semua. Coba semua hormat gini. Nah, kalau anak buah ketemu komandannya, pasti dia angkat tangan. Artinya respect. Kita juga sama orang tua harus respect. Jangan gini loh, nanti papahnya lewat, hormat papa gitu. Bukan itu maksudnya. Maksud Kak Edi, kalian respect itu, kalian menghormati, kalian menghargai, kalian mendengar apa yang papa kalian katakan. Nah, Sobat Rocky, adik-adik kita juga harus berterima kasih. Tadi kita harus respect. Yang kedua apa? Berterima kasih. Bilang sama Kak Edi, berterima kasih. Yang pertama tadi respect, menghormati. Sudah? Menghormati. Yang kedua berterima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih? Ya dong, kita harus berterima kasih karena papa sayang saya. Papa cinta saya. Nah itu, oke. Nah, kalau kita lihat lagi adik-adik, ada lagi satu contoh nih. Nah, pernah nggak kalian dengar ceritanya Samuel kecil? Pernah? Ingat bagaimana Imam Eli mengajar Samuel bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Ingat waktu Tuhan memanggil Samuel? Ingat Eli bilang apa? Jawab, ya Tuhan, aku siap, aku mendengar. Nah itu. Nah, Kak Edi pikir gini loh. Imam Eli ini orang yang dituakan di gereja. Dia ini pemimpin gereja. Ya kalau kalian mungkin sekarang Opa. Nih, ada Opa Roni, ada Opa Arifin. Tapi kalau Kak Edi manggilnya Bapak. Karena beliau-beliau ini Bapak rohani buat Kak Edi. Beliau ini Bapak rohani. Ada Bapak Arifin, ada Bapak Roni, ada Bapak. Ya banyak lah. Bapak rohani kita mungkin yang kalian tahu. Nah, Kak Edi diajar sama beliau-beliau ini untuk melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Sama dengan Imam Eli, dia mengajarkan Samuel bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana? Samuel itu dari kecil loh, itu kan karena Ibu Hana berdoa. Ibu Hana gak punya anak, dia berdoa. Dapatlah dia Samuel. Dan dia berjanji menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan janjinya dipenuhi, janjinya digenapi. Jadilah Samuel tinggal di rumah Tuhan, membantu Imam Eli. Dan Kak Edi mau kasih tahu, selama dia di rumah Tuhan,
Pasti dong Imam Eli ngajarin dia melakukan hal-hal yang baik dan benar dan yang berkenan di mata Tuhan. Dia ini menjadi ayah. Loh, Samuel punya ayah enggak? Punya ayah. Tetapi Imam Eli menjadi ayah juga, menjadi bapak juga bagi Samuel. Sehingga Samuel akhirnya apa? Bertumbuh besar dan dia melayani Tuhan dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Nanti kalau kalian baca kisahnya Samuel. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang ayah. Kenapa ayah? Karena ayah inilah orang yang akan melindungi kita. Kak, ayahku sudah nggak ada. Nggak apa-apa. Kalian masih punya ayah yang lain. Kalian masih punya om atau bapak pendeta di gereja kita yang menjadikan kita nih sebagai anaknya seperti Timothy tadi. Ingat tadi apa? Kita harus apa? Yang gini, ayah. Kita harus hormat dan respect sama papa. Yang kedua, bersyukur, berterima kasih karena papa mencintai kita. Nah, adik-adik, Kak Edi mau bilang ini. Kalau kamu punya seorang ayah yang tidak melakukan apa-apapun buat kamu, yang marahin kamu, enggak usah kecewa. Doakan saja. Supaya apa? Supaya ayah berubah. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Kita ini harus bersyukur dulu yang penting. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena punya seorang ayah yang sangat sayang dan memperhatikan kita. Tetapi kalau kita tidak punya ayah yang seperti tadi Kak Edi bilang, tidak memperhatikan kita, nggak juga ngajak kita main-main atau ini, nggak usah khawatir, nggak usah kecewa. Jangan kecewa. Ada satu ayah. Ada satu Bapa. Bahkan kalau kita berdoa, kita boleh bilang dia Aba Bapa. Bapa Tuhan, Aba Bapa. Siapa namanya? Yes, satu orang. Dia akan selalu bersama kita. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yes, namanya Yesus. Nah, kalau kita itu bisa bilang begini nanti ya, Abba, Father, atau istilah kerennya Daddy God, Daddy God gitu. Kita boleh panggil Bapak kita, Yesus ini sebagai Daddy kita, ayah kita, ayah yang tidak pernah mengecewakan kita, dan ayah yang selalu menggenapi janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kadang-kadang kita loh yang gak sabar nunggu, saking gak sabar nunggu bilang, oh Tuhan gak jawab doaku. Enggak, Tuhan pasti menjawab doamu, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk menjawab doamu. Nah, Sobat Rocky, tadi ada dua hal yang kita harus lakukan. Pertama apa tadi? Respect. Kita harus menghormati ayah kita, orang tua kita. Yang kedua apa? Bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan memberikan seseorang yang mengasihi kita. Termasuk kita harus bersyukur karena punya ayah yang luar biasa, bapak yang luar biasa, yang mengangkat kita sebagai anak dan biji matanya. Siapa dia? Yesus. Kita harus benar-benar loh nanti kalau sudah selesai siaran ini, cari papamu. Bilang sama papa gini, Dad, thank you for being my best father in my life. Kita bilang ini, Papa terima kasih. Papa sudah menjadi ayah yang luar biasa dalam hidupku. Kita harus ngomongin sama Bapak. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur. Karena Bapak kita ini memperhatikan kita. Nah, Kak Edi mau tanya sekarang buat kalian. Apakah kalian mau punya Bapak yang tidak pernah mengingkari janjinya? Mau kan? Mau angkat tanganmu. Siapa dia? Yesus undang dia masuk dalam hatimu. Untuk menjadi apa?
untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Raja, untuk menjadi sahabat dalam hidupmu. Ayo adik-adik, angkat tanganmu. Sudah, kita berdoa. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Ikuti Kak Edi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Hari ini aku mau mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai juru selamatku satu-satunya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi ayah, Engkau menjadi bapa dalam hidupku. Engkau menolong aku, Engkau memberkati aku, Engkau menuntun aku kemanapun aku pergi. Terima kasih Tuhan, hari ini aku memperoleh kelegaan yang daripadamu Tuhan. Karena aku mempunyai ayah yang luar biasa, yaitu Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Nah, Sobat Rocky, hari ini ayo kita belajar ayat hafalan kita hari ini, yaitu Mazmur 103 ayat yang ke-13. Berapa? Mazmur 103 ayat 13. Begitu bunyinya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah Sobat Rocky, Kak Edi percaya kalian sekarang bisa tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang disayangi oleh Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kalian orang yang takut akan Tuhan. Kalian berjalan di jalannya Tuhan. Oke Sobat Rocky, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Puji Tuhan adik-adik dan sobat-sobat Rocky semuanya. Kita tadi sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang kayak sahabat mau ajak kalian semuanya untuk berdoa syafaat, dan kalian juga jangan lupa persiapkan persembahannya, beri yang terbaik ya, beri yang terbaik. Yuk kita akan sama-sama berdoa, nanti teman-teman kita yang akan memimpin doa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang baik dan penuh damai sejahtera. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, beserta seluruh jajaran pemerintahan. Pulihkan Indonesia dari segala masalah yang ada. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka dan kekuatan daripada-Mu memenuhi mereka sehingga tetap teguh dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua sampai pada hari ini. Sekarang kami memberikan persembahan kami. Kiranya Bapak persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk kalian mengetahui info tentang Rocky, kalian bisa lihat di sini. Ya. Jangan lupa ya, kalian boleh like juga, subscribe di YouTube-nya Rock Kids Ministry. Kita Betul ada sekali. ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi. dan juga ada adik-adik setiap hari Kamis itu kreativitas Rocky. Betul. Jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, pokoknya semuanya sudah diberkati semuanya. Giliran sekarang kita semua juga akan memberkati adik-adik semua, Kak Menda. Baik Kak, saya Baik Safat. ya. Oke. God bless you. Sampai jumpa. Bye.